Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah takdir inayah oge hidayah ajeuna urang masih tiasa kamparium dina amalan anu insyaallah mulia oge pinuh berkah. Teh kajabi urang sadaya midamel ieu sadayana kamanyampunan pamanut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wirahing sabada anjeunna wafat maka mukjizat anjeunna mangrupi Al-Qur'an sareng sunnah nu janten manhaj hirup kahirupan urang sadaya dugi ka dintenan kiamat teu pareng untuk liran pupusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paniatan orang sadaya teh kajabi janten penyambung garis penyambung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakumaha amanat anjeunna. Nuju di aos surat An-Nisa ayat 71 bagian kedua anu ngaruntuy sareng ayat 68 ayat 70 sareng ayat 71 genep salapan sareng 70 ngagambarkeun anugerah anu bakal katampi ku jami-jami anu iman ka Allah, iman ka Rasul. Nu iman eta didasaran ku katakwaan, didasaran ku cinta anu ngalahirkeun kagungan semangat pikeun nampi pancen kanabian sanes urang sadaya janten nabi tapi fungsi kenabian kada aya anu neraskeun. Namun disagaringan anggeruda tangtos mengandung risiko anu payunan, maka ayat ke-71 menangka risiko na upami hoyong kagem kamuliaan sapertos Rasulullah nyadangan ajeuna di akhirat jaga insyaallah tangtos kalebet kana pertanggungjawaban urang sadaya nu tadi diuningakeun pikeun ngawal pikeun ngaping ngajaga sangkan risalah anjeunna tiasa dugi ka akhir zaman. Eta kata kuncina disagedengan di anugerah tapi oge munut ti urang sadaya tanggal waler munut ti urang sadaya semangat pikeun siap mayunan risiko-risiko sapertos nu dipayunan ku Rasulullah. Eta ayat ke-71 urang aoskeun ayatna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awin firu jami'a. Kaiji aya panggilan ya ayyuhalladzina amanu kadirikeun di awal ieu iman teh kata kerja menuntut bukti sareng wujud tina eta keimanan sanes sakadar pengakuan. Lajeng khudhu hidrakum nu diparentahkeun siap siaga hartiasana cokot senjata kalian senjata aranjeun maksudna siap sedia sayagi. Lajeng fanfiru lajeng maju dan dua hal yang berbeda. Anu kahiji siap sedia siaga, anu kadua fanfiru maju bergerak gitu. Ente aya gambaran carana
tergantung tuntutan aya subatin artinya kelompok per kelompok, pasukan per pasukan kecil, atau nabi awin firu jami'an, atau nabi berjamaah alias mobilisasi umum, tergantung payunanana, tergantung lawanna, tergantung nu di payunanana. Eta periodena ayana pamimpin pikeun nangtoskeun kebijakan. Iwati iman sadaya saya can dilajengkeun si Asarawi sejak awal terus ngagambarkeun dua sisi anu teu tiasa dipisahkeun tadi teh ya. Anugerah sareng tanggung jawab. Anugerah sareng tanggung jawab. Ayeuna kantos dina bahasan sateuy acana ngagambarkeun jenengan rasul dina Al-Qur'an disebat dua. Anu kahiji Muhammad, anu kadua Ahmad. Muhammad teh isim maf'ul tina hammada. Ari hammada kagetna tina hamida, memuji. Hammada berulang-ulang memuji, maka nu dipujina mahmud umi hamida upami bentuk sigoh mubalaghona Muhammad isim maf'ul. Artosna ieu teh iman sadaya maqam istifa sebagai pilihan Allah. Maqam istifa eta Muhammad. Anu kadua Ahmad tina keneh hamida ya Ahmadu hamidun anu muji isim fa'il aktif itu dina pamaksadan. Ahmad teh sigoh mubalaghah atana isim tabdil tina hamid. Naon bentena Muhammad isim maf'ul maqam istifa. Ahmad tina hamid isim fa'il maqam ikhtiar. Jangan aya sisi anugerah teh ya ku Allah dipaparinkeun, tapi di sisi eta Ahmad dia yang harus aktif karena isim fa'il. Persis seperti tadi digambarkeun iman teh kata kerja. Seperti Ahmad, Hamid eta teh hartosna aktif. Dina hartos Rasulullah menghadapi semua risiko seperti seluruh manusia walaupun beliau Muhammad sebagai maqam istifa dipilih ku Allah, tapi risikona Islam ngawulangkeun teu pasif, teu sekadar menerima kurnia gitu. Tapi bekerja keras bahkan berdarah-darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran maqam ikhtiar teh ya eta marjana aya sunatullah aya inayatullah. Sunatullah sesuatu yang terjadi seukuran dengan perbuatan, eta mah maqam ikhtiar. Sunatullah berkaitan sareng ikhtiar urang. Tapi umumi inayatullah eta istifatnya pilihan Allah, tapi ente pegat tapi nyambung. Irah Allah maparin anugerah ketika kita mengikuti melaksanakan sunatullah maqam ikhtiarina gitu. Kita bakal kabahas bahwa anugerah pertolongan Allah inayatullah tidak turun ke ruang kosong. Tapi dia datang turun ke jami-jami nu butuh tenaga tambahan. Nabi juga berdarah-darah. Nabi juga berpayah-payah. Maka itu bagian yang tidak terpisahkan dari anugerah Allah. Dan Madinah dengan itulah kita menjadi mulia. Hirup teh hayang moya, hayang gampang. Gitu. Men hayang moya kajaba kudu taya kajaba kedah susah. Kedah ikhtiar teh ye bentena ayat ke-70 genep salapan sareng ayat ke-71. Dia nandeskeun kumaha kedahna urang sada bersiap sedia. Saya Asarawi ngagambarkeun duy kana ajeuna mientonkeun musuh-musuh lawan teh moal cicing. Eta marjana kedah bersiap sedia teh moal cicing naon sababna kaganggu kepentingan. Mereka tidak akan berleha-leha nalika manhaj Allah kita kembangkan. Berarti aya perlawanan.
berarti aya anu sabalikna naon wargina karena mereka terganggu kepentingan, mereka tidak punya peluang bikin hirup dina ambisi mereka. Kalau Islam jantan panduan hirup urang sadaya manusia gitu. Eta margina fungsi kenabian aya 2, kahiji makom istifa, nu kadua makom ikhtiar. Satu pilihan Allah kemuliaan dan agung udah, kedua tanggung jawab sareng risiko anu dipayunan. Aya 2 dina hal ieu, khudu hidrakum, siapkan senjata itu. Anu kadua fanfiru, maju lah. 2 hal yang berbeda, 2 tahap. Kahiji khudu hidrakum, anu kadua fanfiru. Parantos dijelaskan sebagian awal tina pembahasan ngeunaan ayat 70 hiji dilajengkeun kana ayat ke-70 ke ayat berikutnya barhasan sadajengna berkaitan sareng periogina aya gamar gitu. Periogina aya gamaran anu ku Syekh Asy'arawi dianggap penting. Dan si Asy'arawi teu pegat dugi ka tadi teh ya, tapi hanya nggambarkeun pikeun gambaran yen urang sadaya mesti belajar dari pengalaman atanapi maos sejarah umat-umat terdahulu. Jadi pimaksad dina Al-Qur'an sebat Bani Israil, umat-umat sateacan urang sadaya. Tangtos Al-Qur'an sanes baceun Bani Israil. Mereka lah yang dipotret dan kitalah yang harus membacanya. Dina pamaksadan pengalaman Bani Israil kadajangan pengalaman urang sadaya supaya teu mengalami hal yang terjadi pada Bani Israil. Ulah sawalerna nuturkeun jeung nurutan sikap Bani Israil tapi justru dipintonkeun teh pikeun jadi pelajaran kanggo urang sadaya. Tah ieu batu iman sadaya kamari pandegikeun nu diningakeun dina surat Al-Baqarah ayat 246 ngeunaan aya kelompok Bani Israil sabada Kangjeng Nabi Musa, pasca Kangjeng Nabi Musa. Nalika aranjeuna Bani Israil teh tarobat sapada pasca Musa teh, tapi mereka mengalami kesulitan lantaran mayunan musuh-musuhna, musuh-musuh anu darolim. Maka di antara aranjeuna aya nu munut cing tong diutus nabi wungkul, rasul wungkul anu mintonkeun patali sareng agama, akidah sareng nu sanesna, tapi kuring sareng ge peryogi aya nu ngabela. Maranehna munut raja, munut pamimpin perang, pamimpin kemasyarakatan. Ti hari tangke Bani Israil kagungan nabi anu sekaligus raja gitu. Ti aktivitas ieu sabada munut eta. Tapi Allah Subhanahu wa taala satacan mayunan atanapi nyumponan ka hoyong Bani Israil menguji dulu, menanyakan dulu, bawa-bawa munya teh mah datang raja pamimpin perang alanjeun teu wani teu sanggup pikeun sing hareupanana. Ieu teh iman saya ternyata leres. Nalika Talut dipilih ku Allah janten raja pikeun maranehna, ternyata maranehanana sabada yang hadapan masalah justru mundur lari dari pertempuran. Teta bade diaos ku urang sadaya ayeuna teh. Ketika mereka dipenuhi dengan punya raja pamimpin perang, ternyata nu dipenta teh marane nangoleseun kaluar tina pertempuran sareng kasanggupan. Ta eta nu bade diaos ku urang sadaya anu kagungan bukuna namanya didugikeun kanggo nyambungkeun bahasan halaman 2387 tos rengse dugi ka paragraf terakhir tapi kanggo nyambungkeun mangga urang aos deui paragraf terakhir
Jenat Al-Baqarah 2:46 sedang penjelasan anak supados nyambung nu tadi parantos dibawadak digambarkeun. Wengi ieu alhamdulillah disarangan ku Ustaz Habib mangga dipangaoskeun oge langsung dipangterjemahkeun ti awit tawallau mangga. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim tawallau illa qalilam minhum wallahu alimun bidzalimin. Kemudian mereka berpaling kecuali sedikit di antara mereka, wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi dharain. Laqad harabatil kasratu minal qitali wa baqiyatul qillatil mu'minati. Dan sungguh mereka telah banyak di antara mereka yang melarikan diri dari peperangan dan hanya sedikit dari sisanya yang beriman. Wa kanat muqaddimatu haula'il mutaharribina minal qitali hiya qauluhum raddan ala nabiyihim indama akhbarahum annallaha qad ba'atsa lakum Talut malikan faqalu. Adalah pendahuluan di antara mereka mutaharribin yang melarikan diri dari peperangan. Hiya adalah qauluhum raddan, ucapan mereka yang menolak ala nabiyihim kepada nabi-nabi mereka indama akhbarahum ketika dikabarkan kepada mereka anallaha qad ba'atsa lakum bahwa sungguh Allah telah mengutus kepada kalian Talut malikan sebagai raja faqalu dan berkata A'udzubillahi minasyaitonirrajim anna yakunu lahu mulku alaina, bagaimana dia atau Talut memperoleh kerajaan atas kami, wa nahnu ahaqqu, sedangkan kami lebih berhak bil mulki atas kerajaan ini minhu daripada dia atau Talut, walam yu'ta sa'atan minal mali, bahkan dia hanya diberi sedikit kekayaan. Al-ayah wa kanat tilka awwalu dzabdzabatin fil istiqbalil hukmi, adalah ini merupakan awal dari kebimbangan mereka ketika dihadapkan sebuah putusan atau hukum. Fa'audhalahumul haqqu, maka Allah menjelaskan kepada mereka asirro, suatu rahasia fistofa Talut, dalam pemilihan Talut. Fahuwa qawi wal harbu tahtaju ilal quwwatin, dia adalah orang yang kuat dan peperangan itu membutuhkan orang yang kuat. Wa huwa alim, dia cerdas, dia pintar, dia berilmu. Wal harbu tahtaju ila takhtitin daqiqin, dan perang itu membutuhkan kepada perencanaan yang matang atau yang mendalam. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman, innallaha astafahu alaikum wa zada, sesungguhnya Allah astafa alaikum wa zadahu astafahu, innallaha astafahu alaikum wa zadahu nastotan fil ilmi wal jismi, sesungguhnya Allah istofa itu memilih di antara kalian nastaton wazadahu nastaton fil ilmi, kelebihan dalam ilmu, dan al-jism yaitu fisik. Wa inda maja ulil qitali aroda al-haqu, maka ketika datang kepada mereka masa perang arodal haqu, maka Allah menghendaki an yumahisohum untuk memurnikan wa yahtabirul qawi minad dhaif, dan menguji di antara yang kuat
di antara yang doif. Naon margina maranehna mundur, desersi, kabur, padahal mereka yang meminta berperang. Oke, dikintun nabi anu sekaligus pemimpin perang alias raja. Awalnya nyata ketika mereka menolak apa yang disampaikan nabi mereka Tolut. Mereka menolak Tolut. Allah memilih Tolut, tapi mereka menolak Tolut dengan alasan walam yu'ta sa'atun minal mali. Kami lebih pantas dari Tolut. Kenapa? Karena kami punya kelebihan, keluasan dalam harta. Itulah penyakit Bani Israel yang materialistis, mengaku sesuatu kemuliaan dan kepantasan dari harta. Itulah awal mereka mundur dari perjuangan, keluar dari pertempuran. Kenapa? Karena mereka menolak Tolut. Kemudian Allah menjelaskan karena kebimbangan mereka, maka Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemimpin bukan ukurannya harta. Untuk seorang pemimpin yang diperlukan adalah ilmu dan jismu. Di dalam surat Al-Baqarah 2:47 disampaikan tadi nastotan fil ilmi wal jismi, punya kelebihan ilmu dan punya kelebihan dalam fisik, bukan harta. Tapi fisik dan ilmu pengetahuan yang luas itu penting bagi seorang pemimpin dan bagi seorang raja. Sedangkan dalam pikiran mereka, kenapa menolak Tolut? Karena mereka merasa lebih pantas. Kenapa? Karena lebih banyak harta mereka. Itu adalah pikiran yang salah. Itulah yang diluruskan. Pemimpin itu mesti kuat fisiknya, tapi juga berilmu. Kenapa? Karena pemimpin diharapkan akan memberi petunjuk dan membuat perencanaan yang matang. Tadi disampaikan seorang pemimpin harus menyampaikan pikiran yang cerdas, kemudian perencanaan yang matang. Sebabnya tadi disampaikan di awal, metode bisa berubah. Apakah sabatin atau jami'an? Apakah sekedar ekspedisi atau mobilisasi? Itu yang menentukan adalah raja yang cerdas dan percaya diri. Itu yang terjadi yang pertama kali. Kenapa mereka jadi menghindar dan tidak mau? Mereka tidak terima Tolut sebagai raja pada yang mereka minta. Kenapa? Tolut bukan orang kaya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa kepemimpinan yang paling penting adalah kekuatan fisik yang disertai ilmu pengetahuan. Maka ketika datang masa perang itu, Allah mengadakan seleksi tamhis untuk memilih siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Pertanyaannya, kuat dari sisi apa dan lemah sisi apa? Itulah yang akan kita lanjutkan dalam surat Al-Baqarah 249. Maka dilanjutkan wa qala lahum Talut. Faqala lahum Talut, innallaha mubtalikum binaharin faman syariba minhu falaisa minni. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaisa minni. Barang siapa yang minum darinya, dari sungai itu, falaisa minni, maka dia bukan bagian dariku. Waman lam yat'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang tidak meminum, fa innahu minni, maka dia bagian dariku. Illa manightarafa ghurfatam biyadi. Illa kecuali manightarafa, dari orang yang menciduk, ghurfatam biyadihi, seciduk tangannya. Fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Maka tetapi mereka meminum dari sungai itu, dari bahar itu, dari nahar itu, illa qalilam minhum, kecuali sebagian kecil dari mereka.
falamma jawazahu, maka ketika jawajahu huwa walladzina amanu mahu, maka ketika dia Tolut dan yang beriman bersama mereka menyeberangi sungai itu, qalu la taqata lana al-yauma bijaluta wa junudihi, maka mereka berkata, kami tidak kuat pada hari ini melawan Jalut dan pasukannya. Segitu lah banget. Nu dimaksud seleksi kumaha carana Allah Subhanahu wa taala menseleksi pasukan Tolut untuk mengukur siapa yang setia, siapa yang tidak. Maka Allah menguji maranihanana dengan melewati sungai, ngaliwat kawalungan Tolut sareng tentarana. Lajeng Tolut ngadungikeun, "Faman sariba minhu falaisa minni." Sing saha anu nginum tina cai walungan lain pengikut kula. Gitu, itu syaratna. Wa man lam yat'amhu nu teu nginum fa innahu minni. Ta eta pengikut kaula illa maning tarofa gurfata biyadihi, gurfatam biyadihi, kajaba nginum sekedar sacedok tangan, menghilangkan haus sedikit. Jadi syaratnya eta sing sanu ngaliwat nginum berpuas-puas, dia bukan tentara. Kemudian siapa yang lewat tidak minum kecuali sekedar secedok tangannya, dia adalah pengikutku. Nah, nanti akan terjadi gambaranana siapa yang setia dan siapa yang tidak. Eta pikeun nguji tentara, pikeun nguji kesetiaan, digambarkeun minum. Anu menarik ieu iman sadaya tiasa ditinggal ayat sariba minum lajen lam yat'amhu, tidak minum artinya padahal yat'amu memakan. Dina Quran teh kitu. Artinya minum tapi penggunaan kecapna yat'amhu memakan. Maksudna naon ieu iman sadaya menyebatkeun minum ngagamarkeun tuang oge eta teh. Mun dilarang minum sambil berdiri sama dengan apalagi makan sambil berdiri. Itu maksudna oge ngagambarkeun apa ujian kanggo kita sekalian, kanggo tentara, kanggo orang-orang yang menjadi pengikut seorang nabi ataupun sebaliknya. Makan dunia, makan dan minum gambaran simbol dunia. Itu seringkali yang melemahkan kekuatan. Eta margina Allah dengan sangat bijaksana diuji dasarna naon. Sanggupeun nahan nginum matana pinter. Anu teu nginum ngan sakadar sateguk cedokan tangan sebagai hal yang sewajarnya, itu adalah orang yang setia dan beriman dengan benar. Sedangkan yang minum sepuas-puasnya menggambarkan ketidaksetiaan dan mereka lebih tertarik kepada keduniaan. Itu gambaran simbol eta. Kumaha kenyataanna? Mangga urang teraskeun, silakan wa tamhisuhuna. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala wa tamhisuhuna, dan maksud seleksi di sini liya'rifa man minhum yaqdiru ala nafsihi, untuk mengetahui siapa di antara mereka yang ingin atau yakdir ala nafsihi terhadap diri mereka, waliyahtabiro al-quwwata at-tahammuli, dan juga untuk menguji siapa yang daya tahannya lebih kuat inda kulli fardin maqatil, di setiap seseorang ataupun di setiap pasukan. Falaisa masmuhan bisyurbi min dzalika nahri illa ghurfata yaddin, maka tidak diperbolehkan untuk minum min dzalika nahri dari sungai itu kecuali ghurfata yaddin, kecuali seciduk
tangan. Fasyaribu minan nahri illa qalilam minhum, maka mereka minum dari sungai itu kecuali illa qalilam minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Hakadha arada al-haqu, demikianlah Allah menghendaki an yasfihim, untuk memurnikan tasfiyatan jadidatan, dengan pemurnian yang baru. Wa indama ra'au jaisha Jalut, maka ketika mereka melihat pasukan Jalut, qalu, mereka berkata, la taqata lanal yauma bi Jaluta wa junudihi, sungguh kami sudah tidak kuat pada hari ini menghadapi pasukan Jalut dan pasukannya. Itulah kenyataannya. Selepas lewat sungai itu, sebagian tidak minum kecuali seteguk cadokan tangan. Sebagian besar mereka minum sepuas-puasnya. Maka ketika masa bertemu dengan tentara Jalut, maka yang minum sepuas-puasnya itu yang melarikan diri, yang keluar dari pasukan. Tinggal sedikit saja orang yang masih bersama Talut. Mereka mengatakan, la taqata lanal yauma bi Jaluta wa junudihi, kami sudah tidak punya kesanggupan lagi untuk menghadapi Jalut dan tentaranya pada hari ini. Mereka keluar dari pasukan sebagian besar. Sebagai bukti yang tadi digambarkan, seleksinya seperti itu. Istilah kedua namanya tasfiyat. Maknanya identik tapi lebih jernih, lebih murni. Ada saringan yang lebih murni, saringan baru tadi katakan tasfiyatan jadidatan. Ada saringan yang lebih rinci, lebih murni. Ada dua tahapan. Pertama saringan kesetiaan, kemudian saringan menghadapi musuh. Ternyata persis seperti yang di awal digambarkan, mereka tidak sanggup lagi menghadapi tentara Jalut yang mereka bermaksud mengalahkannya karena mereka menjajah, mereka mengusir dari negaranya. Mereka punya alasan untuk melawan Jalut, tapi kan terlalu banyak minum, akhirnya mereka keluar. Padahal mereka sangat berkepentingan untuk mengusir Jalut dan tentaranya. Apa ya sebabnya? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa gambaran itu sangat penting. Silakan dilajengkeun. Wa mad daruratu fi kulli hadhihi tasfiyati, apa keperluan mendesak dari semua tasfiyat tahapan atau pemurnian ini? Laqad aradallahu alla yahmilad difa'a, sungguh Allah berkehendak tidak mengambil pembelaan dari minhajihi, minhajihi, dari aturan-aturan atau undang-undang illa mu'mina haqqan, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Wahum man qalu, dan mereka berkata, kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratun biidznillah, betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok yang banyak. Biidznillah itu semua karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala fahazamuhum biidznillah, maka mengalahkan mereka semua dengan izin Allah. Maka orang jelaskan heula naon prayogina cenah. Allah maparinan saringan. Istilah pertama tamhis, kemudian tasfiyat, artinya seleksi, kemudian pemurnian untuk memilih tentara yang berkualitas baik, iman yang berkualitas baik. Kenapa? Laqad aradallahu alla yahmala difa'an min hajihi ilal mu'min haqqan. Allah tidak menghendaki yang membela manhajnya kecuali yang imannya tulen. Allah tidak menghendaki pembela-pembela undang-undang Allah kecuali yang mukminnya haqqan, benar-benar mukmin. Cek bahasa orang mah mukmin natulen.
Itulah kelompok yang sedikit. Mereka itu siapa? Yang mampu berkata, kamin fiatin qalilatin golabat fi atam kathiratan biidnillah. Orang yang sanggup dengan percaya diri mengatakan, betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah, yang mereka tidak mengandalkan jumlah tapi mengandalkan kualitas diri. Itulah orang-orang yang imannya tulen, iman benar-benar iman, tidak mengandalkan banyak orang tapi mengandalkan keyakinan, percaya diri kalau di jalan Allah kita tidak akan ditinggalkan Allah. Maka betul terjadilah fahajamuhum biidnillah. Ternyata ketika bertempur mereka menang. Siapa? Yang bapak-bapak pernah nonton film David and Goliath. Daud dan Jalut. Daud teh tentara Tolut. Jalut teh Goliath teh raja yang dolim. Maka Daud anak muda yang orang biasa saja tidak terkenal pada asalnya bisa mengalahkan Jalut yang tinggi besar. Jadi satu simbol yang sedikit bisa mengalahkan banyak, anak muda yang kecil bisa mengalahkan raja yang tinggi besar. Itu adalah gambaran. Jadi para pemuda percaya dirilah karena sejarah membuktikan bahwa kemenangan bukan dalam jumlah dan bukan dalam fisik yang besar, tapi fisik kecil tapi sehat. Itu akan lebih menentukan daripada fisiknya besar tapi otaknya kosong. Itulah yang digambarkan di dalam Injil. Itu yang difilmkan dari Injil, sama persis seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Nabi Daud jadi nabi setelah Tolut wafat. Dia adalah generasi ke-12 dari Ibrahim, arah Ishak. Nah semenjak itu jadi ada raja sekaligus nabi sekaligus raja. Nanti akan disampaikan dilanjutkan dengan Sulaiman, melanjutkan yang nabi ya sekaligus raja. Tolut, Daud, Sulaiman, nabi sekaligus raja. Demikian sejarah mengajarkan kita dan semestinya kita percaya diri kalau dalam kebenaran. Jumlah sedikit tidak mesti kecil hati. Dan banyak pun jangan terlalu percaya diri. Boleh jadi yang sedikit akan mengalahkan yang lebih banyak. Kemudian kemudaan usia dan fisik yang tidak begitu besar bisa mengalahkan seorang tentara senior, raja Jalut kalah oleh Daud. Itulah pengajaran dari pentingnya kita berkata kepada masa yang lalu, dan itulah tujuannya Syekh Asy-Syarawi menyambungkan ayat 71 dengan peristiwa Tolut di zaman Bani Israel sebagai bagian sejarah yang selamanya dunia akan berulang. Dunia akan berulang, bakal lahir Daud baru, David baru, dan telah banyak Jalut baru. Maka jangan takut. Kenapa? Selama ada di jalan Allah akan menyertai kita. Nanti akan digambarkan dalam bahasan berikutnya, paragraf berikutnya. Silakan. Limadza qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa limadza a'tana rabbuna hadhihi surata minat tasfiyati. Kenapa Allah memberikan atau Rabb kita memberikan gambaran dari tasfiyat atau saringan ataupun pemurnian ini, kainaf hama annan nafsal basyariyata, agar kita mengetahui sesungguhnya jiwa manusia hina tuwajjihi bil hukmi nadhariyan laha mauqifun, ketika dihadapkan dengan hukum atau putusan nadhariyan, teori, itu adalah suatu keadaan. Wahina tuwajjihi bihi tatbiqiyan laha mauqufun walau bil kalam. Dan ketika dihadapkan dengan praktek
maka itu adalah suatu keadaan walau bil kalam, walaupun dengan suatu kalam atau ucapan. Wahinna tuwajjihi bihi fi'liyan yakunu laha mauqufun. Dan ketika dihadapkan dengan suatu perbuatan yang telah lalu atau yang telah dilaksanakan, laha mauqufan, itu adalah suatu keadaan. Wa ala kulli halin, maka atas hal tersebut faqalilun min qalilin, itu adalah gambaran sedikit dari yang sedikit. Humul ladzina nasarahumullah, mereka itulah yang Allah tolong. Idzan fayuridu subhanahu, maka Allah berkehendak an yurabbi, untuk membimbing fi nufusina, terhadap jiwa-jiwa kita, terhadap diri kita, annahu jalla wa ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala huwallazi yahzimun, bahwa sesungguhnya Allah yang mengalahkan. Wa huwallazi yaglibu musaddiqan liqaulihil haq, bahwa sungguhnya Dia yang menjadi pembenar. Liqaulil haq, seperti firman Allah, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum, bahwa sesungguhnya Allah yang membinasakan dan mengazab mereka biaidikum, dengan tangan-tangan kalian. Naon margina Allah ngagamarkeun ayana pemurnian teh. Lantaran orang kedah paham yang jiwa manusia dina nalika mayunan hukum keputusan Allah kahiji dina mangsa nadrian, teori baru bayangan. Boleh jadi dia bersemangat. Atau margina tadi di awalnya siap, kemudian maju. Siap dan maju sesuatu yang berbeda. Boleh jadi siap tapi tidak mampu maju. Kenapa? Ada kondisi yang kedua, ketika mengalami pelaksanaan pada awalnya saja sudah terlihat, walaupun dalam ucapan sanggup atau tidak. Perang naacan, tapi nyingareupan peperangan tina cariosanana parantos tiasa katangkep. Apalagi dalam proses terakhir, proses yang paling tinggi, apa? Ketika harus pergi menghadapi musuh, itu kondisi yang lain. Itulah hati manusia seperti itu. Di awal semangat, deket waktu, geus katinggal, boleh ini berubah. Apalagi kalau sudah maju menghadapi, berubah lagi. Itu pentingnya ada tasfiyah gitu, supaya yang menghadapi musuh benar-benar orang yang teruji, baik secara fisik ataupun secara mental. Bahkan nanti di ujung kita bisa gambarkan bahwa sebenarnya yang paling jadi kata kunci adalah jiwa. Nafsun dalam bahasa Arab berarti jiwa rohani, nafsun berarti diri. Ada nafsun artinya rohani, jiwa, ada nafsun artinya diri. Yang itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Bagaimana potensi diri tergantung potensi jiwa, kan begitu. Itu sebabnya Allah menyediakan proses tamhis atau tasfiyat seperti itu. Karena yang menghadapi musuh harus benar-benar orang yang teruji, orang benar-benar yang sudah bisa diukur secara maksimal kesetiaan kepada perjuangan. Kalau sudah tingkat seperti itu, maka digambarkan Allah yang mengalahkan mereka, bukan kita sebetulnya, bukan tentara itu sebetulnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya. Mereka mulia kenapa? Menjadi kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi wasilah Allah. Karena itu di dalam surat At-Taubah dikatakan qatiluhum, perangilah mereka, yu'adibullahu, Allah menyiksa mereka, biaidikum, dengan tangan kalian, melalui wasilah tangan kalian. Hakikatnya Allah, tapi kita jadi wasilah. Ketika orang pantas
melewati seleksi ketat sampai di ujung dia punya kepantasan untuk jadi wakil Allah, kepanjangan tangan Allah. Persis ketika Allah mengatakan tentang Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiduna. Sesungguhnya kami, Allah, kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Tapi kalimatnya jamak. Wa inna lahu lahafiduna. Yang menurunkannya Allah, yang menjaganya jangan jadi banyak, padahal harus cuma satu. Kenapa lahafidun? Karena ada orang-orang yang jadi wasilah Allah, cara Allah dipinjam jadi kepanjangan tangan Allah. Itu sebabnya penghafal Quran sangat mulia. Kenapa? Dia jadi alat Allah mengabadikan Al-Quran. Itulah gambaran kemuliaan perjuangan kita. Mudah-mudahan kita tidak sekedar mengikuti tuntutan hati, tapi kita adalah orang-orang yang menyesuaikan irodat diri, kehendak diri dengan irodat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ridho. Ketika kita mampu menyesuaikan antara keinginan diri dengan irodat Allah. Maka silakan bagian terakhir, paragraf terakhir Pak Jadi. Idzan fal haqqu subhanahu wa ta'ala yuwaddihu lana. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, ana qultu lakum firu sibatin. Maka aku, kata Allah, berkata kepada kalian, infiru sibatin. Maka bergerak maju dengan sendiri, awin firu jami'an, atau bergerak secara bersama-sama. Wa'lamu annan nafsal basyariyata, ketahuilah sesungguhnya annan nafsal basyariyata, jiwa manusia, hiya yu'inuha menolong an-nafsul basyariyah, diri manusia. Wasatata'arradu lidzabdabati hina tawajjihil hukmi litatbiqi, dan ketika dihadapkan dengan kebimbangan ketika menghadap putusan yang sifatnya pelaksanaan. Kata kunci terakhir di awal ayat perintah, siaplah, waspadalah, ambillah senjata, kemudian majulah. Sebetulnya gambaran senjata bukan sekedar pedang, bukan sekedar senapan ataupun yang lain. Bekal yang paling utama adalah jiwa. Kemantapan jiwa itulah yang menjadi bekal yang paling utama. Tidak ada artinya senjata modern dipegang oleh yang hatinya kecil. Itu pada akhirnya Asy'arawi menyampaikan, ana qultu lakum infiru sibatin awin firu jami'an wa'lamu anna nafsal basariyata hiya yu'inuhan nafsul basariyatu. Diri manusia ditolong oleh jiwa manusia. Jiwanya yang menolong dirinya. Iwatu iman sekalian, itulah kita. Kita yang mana? Yang itu, yang menolong diri kita secara keseluruhan. Kita sering membahas sejak awal, siapa kita? Nafsun kita yang mana? Walaupun nafsu maknanya banyak kan tadi. Sering kita gambarkan, nanti hari kiamat kita akan menghadapi hisaban, pengadilan. Allah hakimnya, fisik ini adalah saksinya, kita terdakwanya. Siapa kita? Nanti di hari kiamat, hari hisaban, Allah hakimnya. Digambarkan dalam banyak ayat, tangan, kaki, fisik jadi saksi.
Terdakwanya siapa? Kita. Siapa kita? Nafsu itu, yang punya kehendak itu. Itu yang dikuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik memang penting, tapi dia akan menjadi sebaliknya kalau jiwa yang memimpinnya lemah. Itu sebabnya pada akhirnya yang di awal tadi disampaikan surat An-Nisa 71, bersiaplah, bersiagalah, waspadalah. Kerja siapa? Hati kita sebetulnya yang paling utama. Walaupun mengumpulkan senjata, kalau hatinya ciut, hatinya kecil. Walaupun tentu saja peralatan fisik itu juga penting. Tapi yang paling kunci dari semua, kata Syekh As-Sarawi, kenapa beliau menyambungkan pembahasan surat An-Nisa 71 dengan peristiwa Tolut dan tentaranya sebagai gambaran bahwa pada akhirnya tentara dipimpin oleh jiwanya. Kita sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW yang paling utama dan tidak boleh berhenti menguatkan jiwa, meyakinkan kepada tujuan, kemudian bersetia kepada cita-cita kita sebagai pelanjut jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kenyataannya seperti apa yang kita lakukan tergantung kenyataan, tergantung tantangannya. Itulah pentingnya pemimpin. Itulah pentingnya pemimpin. Itulah pentingnya berjamaah. Orang Bani Israel menuntut pimpinan, walaupun ketika ditunjuk Tolut mereka menolak, tapi pada akhirnya kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Kenapa? Harus ada yang menentukan skala prioritas. Orang tak kudu naon. Itu pemimpin yang menentukan. Tidak boleh setiap orang mengambil kebijakan masing-masing. Tadi ditanyakan, kenapa mereka mundur? Kenapa mereka berpaling? Kenapa mereka lari dari pertempuran? Awalnya apa? Mengkritisi kebijakan. Itu kata kunci asalnya, mengkritisi kebijakan. Nah, ngangkat Tolut kan begitu. Kami lebih pantas karena kami kaya. Dari mana awal ketidaksetiaan, pembelotan? Karena mengkritisi kebijakan. Pemimpin setelah memutuskan itu harus jadi pemutus untuk tindakan semua jamaah. Itulah perjuangan yang digambarkan. Tiada lain, kita semua adalah satu jamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun setiap masa kita perlu pemimpin untuk menentukan skala prioritas apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Tapi yang jelas kita harus selamanya waspada dan siap. Terutama jiwa kita, semangat dan himmah kita sesuai dengan spirit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, insya Allah. Itulah yang menyebabkan kita punya kepantasan membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dibahas pada ayat ke-69. Demikian barangkali yang bisa disampaikan pada malam ini. Atur nuhun ka para Bapak terutama anu parantos hadir kalayan satia, insya Allah ageng dorongan kanggo para pemuda kanggo berlomba-lomba nyiapkan diri kanggo ngalajenkeun ieu misi perjuangan ngajagi risalah Allah sampai hari kiamat yang harus diestafetkan dari zaman ke zaman. Hatur saya nuhun ka Ustaz Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.